Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Samperuru, Prodi Teologi Angkatan 2022, kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah seorang tokoh yang terdapat dalam buku Seni Memahami yang memberikan pandangannya tentang penafsiran Alkitab. Nah, tokoh ini adalah seorang yang bernama Erasmus, yang berasal dari Rotterdam. Dia hidup di sekitar abad 15 dan ke-16. Dia seorang Renaissance yang terkenal dan karyanya dalam bidang filosofi dan teologi. Pandangannya tentang Alkitab mencerminkan bahwa dia mempunyai sebuah semangat reformasi untuk meneliti seperti apa itu Alkitab. Nah, di sini Erasmus memberikan sebuah pendapat dia atau ide bahwa penerjemahan bahasa asli Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal atau bahasa-bahasa daerah di mana Alkitab itu akan dibawa, dia menyetujui karena tujuannya sehingga Alkitab itu lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang ada di tempat itu pada saat itu. Kemudian dia juga menekankan bahwa kita harus sangat memahami naskah asli dari Alkitab dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Ibrani. Ia merasa bahwa pemahaman yang tepat terhadap teks-teks ini adalah kunci untuk penafsiran yang benar. Nah, dalam metode-metode penafsiran ini ada beberapa poin penting yang Erasmus ingin sampaikan kepada kita selaku pembaca. Yang pertama, kita harus memahami seperti apa konteks. Seperti apa konteks, yaitu mencakup budaya, waktu, tempat, dan kejadian seperti apa yang terjadi di sekitar teks itu sehingga teks itu berbentuk seperti ini. Kita sebagai penafsir harus meneliti kenapa tulisan ini seperti itu, sehingga dalam penafsirannya nanti teks yang kita tafsirkan itu tidak menghasilkan penafsiran yang salah. Kemudian pandangan yang kedua, selain konteks historis, penting juga untuk memeriksa konteks itu sendiri. Bagaimana teks ini berkaitan dengan bagian-bagian lain dalam teks yang sama atau dalam Alkitab atau dokumen yang lebih besar. Nah, bahasa asli, jika mungkin memahami bahasa asli teks itu sendiri adalah kunci untuk penafsiran yang akurat. Ini terutama penting dalam penafsiran teks-teks agama dalam berbagai bahasa. Kemudian mengenai budaya dan tradisi. Kita harus mengenali budaya atau tradisi yang ada di tempat pada saat itu sehingga teks itu jadi. Dan di mana teks itu ditujukan atau terdapat membantu memahami makna yang terkandung dalam teks itu. Nah, kemudian kita juga harus meneliti, kita harus menggali apa tujuannya pengarang di sini atau penulis buku ini. Kita mempertimbangkan niat atau tujuan pengarang saat menulis teks bisa membantu dalam penafsiran pesan yang ingin disampaikan. Karena ketika kita mengetahui pengarangnya, kita bisa mengerti apa maksud dari tujuan penulisan kitab ini. Kemudian kita harus mengenai genrenya atau bahasanya. Nah, apakah itu naratif, apakah itu puisi, hukum, ajaran, atau lainnya. Gaya genre ini dapat mempengaruhi cara teks itu harus diinterpretasikan. Kemudian konteks teologi. Dalam kasus teks agama, mempertimbangkan konteks teologi dan ajaran agama yang lebih besar sangat relevan. Bagaimana teks tersebut berkaitan dengan doktrin atau keyakinan agama tersebut. Kemudian ada poin ke-9 menurut pendapat Erasmus tadi bahwa konsisten dan keselarasan. Penafsiran teks secara konsisten dengan teks lain dalam Alkitab atau ajaran agama yang sama adalah penting untuk menghindari kontradiksi. Nah, ada 9 pemahaman yang boleh disampaikan oleh Erasmus pada tanggapan dia tentang metode-metode penafsiran Alkitab. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanggapi tentang metode-metode atau cara-cara yang harus kita
lakukan dalam penafsiran. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Erasmus di sini di poin yang pertama, bahwa kita harus melihat dulu seperti apa budayanya, waktunya, tempat, dan kejadian sekitar teks itu. Nah, kenapa demikian? Terkadang muncul pertanyaan dari orang-orang awam atau orang-orang yang tidak terlalu mengerti Alkitab, sehingga mereka mempertanyakan, misalnya, mengapa salib? Atau mengapa Tuhan Yesus disalib? Kenapa dia tidak dipenggal kepalanya? Mengapa dia tidak ditembak? Atau mengapa dia tidak dipanah? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan bagi orang-orang yang tidak terlalu mengetahui Alkitab. Nah, sehingga kita sebagai penafsir di sini atau orang yang ingin meneliti Alkitab, kita harus menguasai metode ini. Kita harus mencari tahu budayanya pada saat itu di zaman kehidupan Yesus seperti apa, sehingga ketika ada pertanyaan yang muncul seperti ini, kita tidak terjebak di pertanyaan itu. Kita langsung bisa merespon dengan baik. Nah, kita harus belajar tentang sejarah. Nah, ternyata kisah Yesus pada saat itu, mengapa dia disalib? Karena dalam budaya Roma, karena kita tahu bahwa yang menjajah bangsa Israel pada saat itu di masa kelahiran Yesus adalah Romawi. Nah, di budayanya orang Romawi ini, hukuman yang paling berat itu adalah penyaliban. Penyaliban itu adalah bentuk hukuman yang paling berat, atau hukuman yang paling berat dari semua hukuman yang ada. Mungkin kalau kita orang Indonesia menganggap bahwa hukuman itu adalah tembak mati, tetapi kalau mereka di sana pada saat itu sistemnya adalah penyaliban. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang tidak terlalu memahami Alkitab, kita boleh menolong mereka, kita boleh memberikan ajaran baru sehingga mereka boleh memahami, oh ternyata seperti ini, sehingga muncullah penyaliban yang dialami oleh Yesus Kristus. Nah, kemudian kita juga harus melihat seperti apa tradisinya. Nah, mungkin dalam Perjanjian Lama banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam misalnya persembahan-persembahan pengakuan dosa, dan masih banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh para bangsa Israel pada saat itu. Nah, kenapa perbedaannya sangat jauh dengan kita? Karena konteks budaya pada saat itu, mereka terikat oleh yang namanya hukum Taurat. Mereka sudah terikat dengan namanya hukum Taurat. Dan ketika mereka tidak melakukan perintah-perintah hukum Taurat itu, mereka harus menebus kesalahan mereka dengan melakukan beberapa aturan-aturan tertentu yang sudah tercatat dalam Alkitab. Nah, mungkin banyak yang bertanya lagi, mengapa di zaman sekarang ini sudah tidak dilakukan seperti yang dilakukan dalam Perjanjian Lama. Nah, harus di sini kita sebagai seorang penafsir, kita bisa menghubungkan Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama, di mana di sini bahwa Perjanjian Lama ini adalah cerita pertama, dan cerita kedua atau Perjanjian Baru ini datang dengan maksud merevisi, artinya memperbaiki Perjanjian Lama ini dalam tanda kutip hukum Taurat. Bisa kita lihat dalam Perjanjian Baru, khususnya kitab Matius, di situ paling rinci bahwa Matiuslah yang menjadi penghubung antara kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan menghilangkan. Artinya apa yang disalahartikan orang-orang Farisi pada saat itu tentang hukum Taurat, artinya mereka salah memahami tentang hukum Taurat. Yesus datang di situ untuk memberikan ajaran bahwa seperti inilah yang harus kita lakukan, seperti ini, bukan seperti itu, sehingga hukum Taurat itu tidak disalahgunakan seterusnya. Itu bisa kita jelaskan kepada orang-orang yang misalnya bertanya, mengapa hukum Taurat sudah tidak betul-betul dilakukan lagi pada saat ini. Kemudian di sini ada satu poin yang sangat
ditekankan oleh Erasmus, yaitu tentang kritik teks. Terkadang dalam Alkitab ada beberapa jenis teks yang muncul atau teks-teks yang asing bagi kita, atau terkadang kalau kita memahami secara lurus, teks-teks ini bisa saja membuat kita salah pemahaman, sehingga dia memberikan pandangannya bahwa kita harus mengkritik teks itu. Artinya kita tidak menjatuhkan teks itu atau kita mengatakan bahwa teks itu salah, tetapi kita di sini mencari tahu, kita mengkritik, kita mencari tahu kenapa teks ini seperti itu. Sehingga ketika ada seorang yang mempertanyakan tentang teks ini kepada kita, kita boleh menjelaskan kepada mereka, ternyata maksud dari teks ini adalah itu. Misalnya dalam